من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب سفينة النجاة للشيخ سالم بن سمير نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين، إلى أن قال: فصل: شروط الوضوء 10: الإسلام والتمييز والنقاء عن الحيض والنفاس وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وألا يكون على العضو ما يغير الماء، والعلم بفرضيته، وألا يعتقد فرضا من فروضه سنة، والماء الطهور ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث. Kita membahas dalam kitab Safinatun Najah sampai pada syurutul wudu, syarat-syarat dalam berwudu. Ada 10 syarat di dalam berwudu. 8 syarat adalah 8 syarat utama. 2 syarat terakhir khusus untuk orang yang dalam keadaan daimul hadath. Apa artinya daimul hadath? Orang yang selalu batal wudu. Arti daimul hadath adalah orang yang selalu batal wudu. Maksudnya gimana? Maksudnya kan kita tahu nih hal-hal yang membatalkan wudu apa saja. Salah satunya adalah khuruju syai' min ahadits sabilain, keluarnya sesuatu dari kubul maupun dari dubur. Taib. Kalau dia itu keluar secara terus-menerus gimana? Seperti orang yang punya salisil baul, atau kencingnya itu tidak bisa tertahankan. Bukannya kalau kebelet langsung keluar, bukan kebelet doang. Dia nggak ngerasain kebelet bahkan. Langsung aja netes. Sedikit netes. Gimana itu? Berarti selalu batal wudu. Dia kan udah wudu nih, keluar lagi. Gimana nih wudunya dia? Ini dinamakan, keadaan semacam ini dinamakan daimul hadath. Selalu dalam keadaan hadath, batal terus wudunya. Mirip seperti ini kejadian juga bagi orang yang dipasangin selang. Karena keadaan tertentu daripada penyakit, dia sakit, akhirnya terpaksa dipasangkan selang. Dari tempat keluarnya air kencingnya, keluar langsung. Nah itu dia gak bisa nahan. Pokoknya ada air kencing aja netes. Ada air kencing, dia minum atau apa, terkumpul, keluar. Gak pakai keluarin, nahan, gak ada. Ini sama hukumnya seperti daimul hadath. Batal terus wudunya karena dia netes terus, ada yang ngalir terus. Itu 2 syarat tambahan nanti yang terakhir. Jadi syarat aslinya adalah 8. Yang 2 adalah 2 syarat untuk orang khusus daimul hadath. Kalau tidak berarti 8 aja udah. Itu artinya. Taib. Yang pertama syaratnya adalah al-Islam. Al-Islam, orangnya harus muslim. Maka kalau seandainya orang non muslim, ana mau masuk Islam nih, udah ente wudu dulu deh. Misalnya, suruh wudu dulu. Wudu dia, enggak dianggap sah wudu. Habis itu baru dia syahadatain, masuk Islam. Wudunya tadi gimana? Enggak sah, wudu lagi. Kalau mau sholat enggak bisa pakai itu wudu untuk sholat. Karena kan kalau dibilang, emang ngapain ngomongin Islam? Tapi orang non muslim mana ada mau sholat? Gitu. Nah, gambarannya gitu. Barangkali ada orang dia belum masuk Islam, dia wudu dulu, baru masuk Islam, baru mau sholat. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Wudunya ulang lagi, wudu lagi. Karena syaratnya wudu adalah an yakuna musliman. Nah, hendaknya dia Islam.
Ada pengecualian di sini untuk siapa? Dari orang kafir boleh satu gambaran, yaitu kalau seandainya ada orang menikah dengan perempuan. Tuh, kalau seandainya ada laki-laki muslim menikah dengan non muslim yang ahlil kitab, bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya. Walaupun di dalam mazhab Syafi'i syaratnya nggak bakalan terpenuhi, di Indonesia nggak mungkin. Ya, jadi menikah dengan ahlul kitab sebenarnya ada hukumnya, boleh, bisa, sah. Tapi syaratnya laki-lakinya muslim, yang perempuannya yang non muslim, yang ahlul kitab, dengan syarat-syaratnya. Dia keturunannya memang keturunan ahlul kitab, wahakadha. Jadi nggak sembarangan. Di Indonesia hampir tidak bisa diterapkan syaratnya, karena orang-orang yang ada di Indonesia daripada ahlul kitab yang Nasrani atau Yahudi itu tidak sesuai kategori ahlul kitab yang kita kriteriakan boleh dinikah oleh orang muslim. Misalnya ada orang yang menikah dengan sesuai syarat-syaratnya, min babil ilm, biar tahu ilmunya. Orang perempuan ini kalau mau berhubungan dengan suaminya setelah haid harus ngapain? Harus mandi. Harus mandi. Kalau orang muslimah harus mandi kan? Nggak boleh berhubungan badan kecuali dia sudah mandi dari hadat haid atau nifas. Nah kalau dia kafirah gimana? Sama, wajib mandi. Tapi syurutul wudu wa syurutul ghusl kan Islam. Ada mustathna. Mustathna artinya apa? Pengecualian. Boleh, tetap sah. Dia harus mandi. Saya mandi untuk boleh suami berhubungan badan dengan suami, maka dia boleh mandi wajib. Padahal tetapi dia nggak Islam. Begitu gambarannya, salah satu gambarannya. Walaupun itu prakteknya atau kejadiannya jarang. Nah, wat tamyiz, begitu juga syaratnya orang yang berwudu adalah tamyiz. Apa arti tamyiz? Ya, artinya bisa membedakan. Biasanya apa? Biasanya bisa makan sendiri, minum sendiri, dan istinja sendiri. Istinja artinya apa? Cebok, ya. Buang air kecil dan dia cebok, begitu istinja sendiri. Dia udah bisa nih makan, minum. Wah, berarti ini anak udah rapi, udah ngerti. Biasanya usia 7 tahun biasanya. Ada yang tamyiz dari 5 tahun pun ada. Ya. Apa pakai patokannya apa? Usia atau pakai tamyiznya? Tamyiznya bukan usianya. Dia sudah tahu. Kadang ada yang 8 tahun belum tamyiz, masih agak keterlambatan sedikit. Enggak masalah. Walhasil tamyiz adalah syarat sah wudu. Jadi kalau ada anak kecil masih di bawah itu, terus dia diwudukan oleh orang tua di sini, wudu begini, gimana? Sah wudunya? Enggak sah. Ya. Ya, begitu. Itu adalah tamyiz. Kecuali untuk apa? Ada enggak pengecualian? Ada. Buat siapa? Buat anak kecil yang mau tawaf. Tuh, memang ada anak kecil mau tawaf. Kan ada anak bayi, kemarin kita baca di Riyadhus Shalihin, anak bayi kecil bisa ikut haji. Haji bisa. Haji kan salah satu amalan haji adalah tawaf. Tawaf itu syaratnya punya wudu. Anak kecil ini gimana? Wuduin. Terus niatnya gimana? Tamyiznya mana? Apa-apa. Apa mustathna. Jadi ini pengecualian. Ya. Nah. Kemudian wan naqa 'anil haid wan nifas. Naqa, arti naqa apa? Bersih. Wan naqa itu bersih. 'Anil haidhi wan nifas, dari haid dan nifas. Karena perempuan yang sedang haid, masih keluar haid, masih nifas, wudunya enggak sah. Wa hukmuhu haram. Ma yadhkurunu hadha minal muharramat alal haid, sah? Enggak disebutin ini. Hal-hal yang diharamkan atas orang yang haid kan nanti bakal disebutin, enggak ada wudu. Salat adanya. Padahal wudu juga haram. Idza nawatil ibadah, kalau dia niat wudu untuk raf'al hadatsil asghar enggak bisa. Karena orang yang haid, karena syaratnya wudu adalah an-naqa 'anil haid wa talabbus bi ibadah fasidah haram. Mengerjakan suatu ibadah yang ibadah itu tidak sah,
wudu, tetapi wudunya nggak sah nih, tahu dia, haram hukumnya. Berarti wudu juga haram bagi perempuan yang haid atau nifas kalau masih keluar darah haid. Kecuali kalau darah haidnya sudah berhenti, tapi dia belum mandi. Gimana sekarang? Boleh. Coba boleh. Sama kayak orang junub. Orang yang lagi junub boleh nggak wudu? Boleh. Terus bisa sholat? Enggak, tetap harus mandi. Tapi wudunya sah. Begitu juga orang yang haid, yang berhenti haidnya. Jadi naqa anil haid, bersih dari haid dan nifas. Kalau dia sudah bersih, boleh walaupun belum mandi. Itu artinya. Tetapi bisa nggak dipakai? Ya nggak bisa dipakai lah, harus mandi juga tetap. Ya. Tapi dihitung dia bisa untuk melakukan itu. Nah, hakadha. Wa amma, tuf, hadza qauluhu wa amma, ada atuf, ada nyambung. Jadi wan naqa amma yamna'u wusul al-ma'i ila al-basharah. Itu aslinya begitu tuh. Wa amma ay wan naqa amma yamna'u wusul al-ma'. Bersih dari hal-hal yang menghalangi, yamna'u menghalangi, wusulal ma sampainya air, ilal basyarah kepada kulit. Air akan kita basuh ke kulit kita ketika kita wudu. Di mana? Basuhan wajah semuanya. Basuhan wajah, tangan, kaki, usapan kepala, semuanya harus kena kulit. Tentunya pengecualian dalam urusan kulit adalah kepala, karena dalam basuhan kepala boleh ente ngusapnya kena kulitnya atau kena rambutnya aja, cukup. Yang penting batasan kepala. Nah, di sini salah satu syarat sah atau syaratnya wudu dan juga mandi sama ini, yaitu apa? Tidak hendaknya bersih dari sesuatu yang menghalangi air mengenai kulit. Nggak boleh ada sesuatu menghalangi air. Ya. Seperti apa? Seperti cat misalnya, lem misalnya, ya bisa megang lem, kadang lem paralon, kadang-kadang lem paralon tuh ngalangin air, bersihin dulu, baru wudu. Kalau enggak, misalnya masih ada sisa catnya, ya cat apa aja, kalau masih ada, masih nempel, berarti menghalangi. Ya, apa saja yang sifatnya menghalangi. Atau Hansaplast, nah itu sering tuh orang-orang pokoknya sakit luka pakai, udah khalas yusalli wa yatawadda, la yasih, wudunya gimana? Emang nembus? Yakin nggak nembus? Karena memang dia kuat itunya, lemnya dan ininya kuat, bahwa dia nggak bakalan kena kulitnya, maka harus dilepas untuk wudu, harus hukumnya. Kecuali kalau dilepas tambah parah sakitnya, tambah lama, itu lain lagi bab tayamum, nanti kita bahas. Tapi kalau normal biasa-biasa aja, luka-luka biasa, lepas. Siram kena air, habis itu ente bersihin, pakein obat lagi, tutup lagi, terserah ente. Tapi waktu wudu harus dilepas. Waktu mandi junub harus dilepas. Biar tidak menghalangi air terkena kulit. Kalau enggak berarti engkau enggak sah wudunya. Berapa banyak orang kayak gitu tuh, luka dikit tangannya harus pakai, berhari-hari, 3 hari, salatu la yasah. Kenapa salatnya nggak sah? Karena wudunya nggak sah. Al-jahal kaif, kalau orang nggak paham gimana hukumnya? Kalau nggak bisa ini harus, itu ada hukumnya lagi, nanti harus tayamum juga. Ya lebih ribet lagi, tayamum lagi, harus belajar tayamum. Alas gampang, buka aja dulu, ya, cuman luka gores atau apa, nanti kita kasih obat lagi, keringin lagi, nggak masalah, lanjut. Wahakada, ya juga apa tadi, cat misalnya, ya, tip ek, kadang-kadang sejenis tip ek. Adapun yang tidak menghalangi seperti tinta, pulpen, tinta, susah hilangnya kan, agak nempel. Tapi tinta itu sifatnya bekas warnanya saja, tidak menghalangi air untuk menyerap
dan mengenai air, mengenai kulit. Jadi kulitnya doang berwarna, tetapi dia tidak. Makanya kalau tinta sudah kering, artinya tidak bleber warnanya, maka sudah boleh. Wudunya tetap sah. Kayak orang lagi nyoblos, kadang-kadang suruh pakai tinta, biar ketahuan dia udah nyoblos, nggak 2 kali nyoblos misalnya. Atau anak sekolah yang sering megang, semuanya kena tinta, tangannya sana sini, ya. Gimana itu? Nah, kalau tintanya itu sudah tidak beleber lagi, artinya kena air tuh nggak berubah warna airnya, maka tidak apa-apa, karena tidak menghalangi air terkena kulit. Begitu juga yang diwarnain kepada kulit seperti henna. Tahu henna? Pacar bahasanya itu. Henna diwarnain. Ada perempuan, ada yang digambar, ada yang warnain doang, ujung-ujungnya misalnya. Nah itu kalau pakai henna, kalau masih ada hennanya, masih keras, ya itu menghalangin. Jadi kalau udah nggak ada, tinggal warna doang, sisa warna-warnanya doang, berwarna tuh. Gimana? Itu tidak menghalangi, sah, boleh. Nah, tamam. Satu, menghalangi sampainya air. Kadang-kadang sebagian eyeshadow atau apa tuh yang pakai di mata tuh, udah kayak cat itu, ya nahan air, itu harus bersih, ya. Atau sebagian make upnya tebel, wah sampai kayak lukisan, 1, 2, 3 berlapis, pokoknya warna kulit berubah total, ya tadinya hitam jadi putih, wah penipuan, penipuan besar-besaran. Walhasil begitu tuh, pakai make up yang benar-benar tebal berkali-kali, poles 1, poles 2, poles 3, la haula wala quwwata illa billah. Ya, aneh, subhanallah. Padahal ujung-ujungnya dihapus juga. Walhasil itu juga nggak boleh, hapus. Hapus, jangan sampai menghalangi daripada masuknya air. Begitu juga sebagian lipstik punya perempuan, lipstik juga harus dihilangkan kalau seandainya menghalangi dan dia berjerm, masih ada kayak apa ya? Bukan warnain doang. Kalau dia sifatnya kayak tinta, ngewarnain, habis itu nggak ada lagi itunya, udah kayak kulit, udah sama, cuman bekasnya doang berwarna, nggak apa-apa, walaupun masih merah. Tapi kalau dia ada jirm, ada bentuk, ada bendanya, ada sesuatu menghalangi. Jadi kalau dikeluarkan di tisu atau apa, keluar sesuatu, wah itu harus bersih. Harus bersih dari itu semua, baru bisa wudu yang benar. Nah, hendaknya hal semacam ini dipahami, khususnya bagi wanita-wanita yang kadang-kadang lagi musim kondangan. Waduh, musim kondangan berjam-jam dandannya, habis itu belum sholat akhirnya. La haula wala quwwata illa billah. Padahal kalau dilihat serem juga mukanya, bukannya cakep. Terus terang aja, kadang-kadang serem malah jadinya, bukannya cakep. Cuma nggak tahu dari mana mereka pede bahwa kayak gitu cakep. Allah alam. Ajib, gharib. Taib. An la yakuna 'ala al-'udhi ma yughayyirul ma'. Hendaknya juga apa? Syaratnya an la yakuna, hendaknya tidak ada 'ala al-'udwi, sesuatu di atas anggota tubuh, ma yughayyirul ma', yang bisa merubah sifat air. Seperti apa? Seperti tinta yang masih basah misalnya. Ya. Tinta masih basah maksudnya gimana? Masih bleber kalau kena air. Jadi untuk kena tinta, pas disiram air, di basuhan tangan, kena tinta di sini banyak. Pas basuh begini, kena tuh tinta, air itu kena tinta. Pas kena tinta itu berubah jadi hitam. Airnya berubah jadi hitam. Bukannya airnya cuma berubah yasir, tagayyur yasir, la tagayyur fahish, benar-benar berubah jadi hitam. Nah, ketika air itu berubah gara-gara tinta, basuhan ini nggak sah masih. Basuhan yang ada perubahannya nggak sah. Sampai kapan? Sampai tidak ada lagi perubahan. Kan biasanya sekali, 2 kali, 3 kali udah nggak ada. Kena air juga dia nggak berubah warna tintanya, warna airnya. Nah, ketika tidak berubah warna airnya atau berubah tapi khafif, berubahnya sedikit, nggak ngaruh, nggak apa-apa. Walaupun di kulit masih ada belontengan tintanya, masih hitam gitu tuh kulitnya, nggak masalah. Yang masalah itu kalau kena air, airnya berubah. Airnya berubah. Berarti apa? Wa an la yakuna 'alal 'udwi, di atas anggota tubuh, ma yughayyirul ma', bisa ngerubah sifatnya air. Selagi masih begitu, basuhannya belum dianggap sah.
Jadi misalkan dia ada tinta, ya udah deh sekalian deh basuh. Gosok sama dia. Sekarang apa? Udah nggak ada. Udah basuhan ini. Yang terakhir itu selesai, dapat satu basuhan. Tapi selagi dia mau basuh, masih ngerubah, misalnya dia kena cat banyak di sini, cat atau apa. Pas dia wudu, putih semua itu airnya. Gak apa-apa, sekalian gosok terus sampai bening. Airnya udah keluarnya biasa. Walaupun masih ada bekasnya, misalkan dia agak-agak kelihatan berubah warna kulitnya atau apanya, yang penting udah nggak menghalangi dan tidak merubah sifatnya air yang disiramkan. Khalas ya sah. Sah itu udah cukup. Ya, begitu. Wa la yakunu 'ala al-'udwi ma yughayyiru ma. Kemudian apalagi syaratnya? Ini syarat yang ini dan selanjutnya sebenarnya 11 12 mirip-mirip banget. Kurang lebih. Wal ilmu bi fardiyatihi, hendaknya dia mengetahui fardu-fardunya wudu. Maksudnya gimana? Kalau ada orang nggak tahu, ente wudu gimana caranya? Begini. Yang wajib yang mana? Ente nggak tahu. Masya Allah, pinter banget ente. Wudu nggak tahu yang wajib yang mana? Ma yasah wudu. Li'annahu la ya'rif mana yang wajib, mana yang enggak. Taib. Atau dia bilang gini, nah yang masih dimaafkan gimana? Kalau seandainya bilang semuanya wajib. Pokoknya wudu caranya begini. Kalau nggak begini nggak sah wudu. Dia bilang cuci tangan pertama wajib, dia bilang. Dia bilangnya begitu. Dia menganggapnya begitu. Dia menganggapnya kumur-kumur wajib. Istinsyak wajib, 3 kali wajib. Dia menganggapnya semua basuhan wajib. Kalau enggak sah wudunya. Kayak gini gimana hukumnya? Sah wudunya. Kenapa? Karena udah over. Yang penting yang wajib udah dia yakinin wajib. Yang lain dia yakin wajib walaupun dia salah, tetapi ya Allah, yang penting yang wajibnya kena. Tapi kalau seandainya dia mengatakan enggak, yang wajib tuh basuh wajah doang, yang tangan apa semua enggak wajib. Kayak ada sebagian orang, Masya Allah, ya tasawwur bisurat alim, orang alim kelihatannya dai, enggak furudul wudu cuman basuh wajah doang yang wajib atau apa gitu, sebagian doang. Yang lain enggak, dia enggak wajib. Indana hadza la yasah wudu'uhu aslan. Limadza? Enggak tahu dia. Kaif Allah farad? Allah yang wajibkan. Nabi SAW ajarkan. Kaif ente enggak tahu? Ya. Jadi meyakini apa? Al-ilmu bi fardiyati. Tahu bahwa wajib, wudu itu wajib. Ya. Kemudian setelah, atau ini yang pertama bisa dibilang global. Pokoknya dia tahu bahwa orang mau sholat harus wudu. Bisa dibilang kayak gitu. Wal ilmu bi fardiyatil wudu, yani. Ya no la yasih, bahwa dia itu tidak akan sah sholat kecuali harus punya wudu. Oke lah, itu global. Yang lebih rinci, wa an la ya'taqida fardan min furudihi sunnah. Yang tadi ana kabarin. Hendaknya dia tidak meyakini salah satu fardu yang ada dalam fardunya wudu. Fardunya wudu apa sih? Gampang, cuma 4 doang yang gambaran itunya kan, yang kita 6. Sama tertib, sama niat, ya kan? Berarti ya basuh wajah, ya kan? Niat basuh wajah, basuh tangan, ngusap kepala, kaki, khalas, itu doang sama tertib. Itu furudnya, ya Allah, hatta diajarin 5 menit selesai, bukan susah. Nah dia nggak boleh meyakini salah satu yang fardu itu adalah sunnah. Dia bilang enggak, basuh kaki itu sunnah. Terserah orang mau basuh kaki nggak apa-apa. Tapi dia sholatnya basuh kaki. Gimana hukumnya? Mayasah wudu. La'anna i'tiqaduhu khata'. Apa yang dia yakini, apa yang dia percaya itu salah dalam bab wudunya. Adapun kalau dia bilang pokoknya wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang mana? Udah jangan tanya deh. Ihtiyat ceritanya nih orang. Kepalang bodoh sebenarnya. Kenapa enggak belajar nanti? Gampang banget itu belajar 5 menit selesai. Enggak. Pokoknya dalam wudu itu ada wajib, ada sunnah. Yang mana wajib, mana sunnah, ana enggak berani, ana takut salah. Gimana ini hukumnya? Ikhtalaful ulama baina Ibnu Hajar wa Imam. Kata Imam Ibnu Hajar, idza kana amiyan ba'idan 'anil ulama, qal apa? Pen di sini enggak ada. Walhasil kalau seandainya dia itu sempat belajar, bisa belajar, tapi tetap aja nggak bisa bedain.
Salah satu dari ulama Ibnu Hajar, kalau nggak salah Imam Romli, nggak boleh. Kalau sempat belajar nggak sah. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar, yang penting ente jangan nentuin. Ente tahu ada yang fardu, ada yang sunnah, jangan ditentuin. Mau ami, mau orang apa, pokoknya jangan ditentukan. Sah, udah, boleh dah. Wudu'mu masih sah. Yang penting jangan dijentuh. Kalau nggak salah ada di sini, di Nailur Raja. Kalau nafian gue fil kitab. Nah ini, wala farqa fi jami'i suwari bainal alimi wal jahil inda Ibn Hajar. Wa qalafahu ar-Ramli fil akhirah. Fil akhirah apa? Ba'dhan an jami' matlubatihi wa ba'dha sunan syurut an la yaqsida bi fardin muayyan sunnah. Itu yang terakhir. Jadi yang tadi ana gambarin, ada orang bilang, ana tahu fardu wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Berani sebutin? Enggak berani. Ini orang kalau memang punya waktu untuk belajar sama ulama, sama ustadz, tapi dia nggak belajar, kata Imam Romli, wudunya nggak sah. Kenapa? Karena dia belum bisa membedakan fardu dan sunnah. Tapi kata Syekh Ibnu Hajar, selagi dia tidak menentukan, dia cuma bilang ada yang fardu, ada yang sunnah. Yang mana? Allahu a'lam. Masya Allah, Allahu a'lam katanya. Ya, apa namanya, ihtiyat cerita. Ya udah, kalau yang kayak gini masih aman kata Syekh Ibnu Hajar. Ya udah deh. Loh ini ente kira nggak banyak loh orang-orang awam yang nggak belajar, nggak mau perhatian tentang agamanya, dia wudu, masya Allah, sholat. Kalau ditanyain, wajib nggak basuh kaki kira-kira? Bingung nih. Mungkin wajib kali ya? Apa sunnah kali? Kalau nggak basuh juga mungkin nggak tetap sah kan wudu apa enggak? Apa gimana? Bingung dia. Iya, nggak tahu. Nah lo nggak tahu gimana? Harus tahu, harus yakin. Ini wajib, ini enggak. Ya, kalau bilangin kumur-kumur wajib gak? Mana biasanya kumur-kumur, nggak tahu wajib apa enggak. Hadal awam kathir, maafam, nggak tahu dia. Ya karena bukan minimnya ulama, tetapi minimnya semangat untuk belajar. Nggak ada perhatian terhadap agama. Kalau dia punya perhatian sedikit aja, tinggal belajar, ya Allah, wasilahnya ada, ustadz sebelah rumahnya ada, di handphonenya ada, semua banyak. Ya, tetapi keteledoran kadang-kadang begitu. Taib, kita lanjut. Biar kita selesaikan. An la ya'taqida fardhan min furudis sunnah. Kadzalika wal ma'ut tahur. Apa artinya? Dan harus menggunakan air tahur. Apa bedanya tahur dengan tahir? Apa bedanya? Tahir suci, tahur suci. Nah, kalau tahur artinya suci dan mensucikan. Kalau biasanya dibilang tahir, suci tetapi belum tentu mensucikan. Apa itu air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan? Emang ada air suci tetapi nggak bisa mensucikan? Ada nggak? Apa? Ma'al musta'mal. Taib, air yang musta'mal. Ada lagi nggak? Apa lagi? Atau cairan-cairan yang lain. Kopi misalnya. Kopi apa? Suci apa najis? Boleh gak wudu pakai kopi? La yajuz. Li'annahu tahir ghaira mutahhir. Suci tetapi tidak bisa, walaupun gak disebut air oleh kebanyakan orang, disebutnya kopi. Ya. Walaupun di sini teh, air, minta air, bilang kasihnya teh. Ya nggak, di Sunda kasih teh, minta air dong. Wah, air warna sih, teh tawar gitu, dibilangnya air itu, lu tahu maknya airnya. Ini gimana nih? Kalau dia udah teh begitu ya nggak bisa dipakai buat wudu, walaupun nggak ada yang minta air buat kayak gitu di untuk wudu, nggak ada. Taib, ma'ut tahur berarti airnya harus suci dan mensucikan, yang sudah kita bahas dalam babul ma'. Kemudian apa? 8 syarat selesai, tinggal 2 syarat terakhir. Orang yang ngaji Safinah kadang-kadang mengira bahwa dukhulul waqti wal muwalah li daimil hadath ini masuk ke dalam syurutul wudu. Muwalah, dia kirain muwalah itu wajib. Padahal enggak, katanya muwalah ada di kitab.
Dua syarat ini, dukhulul waqti wal muwalah, hanya khusus lidaimil hadath. Jadi kalimat lidaimil hadath ta'alluqul waw jar majrur lidaimil hadath bidukhulil waqt wa al muwalah. Apa artinya? Jadi harus masuk waktu. Ente kalau wudu harus masuk waktu duhur dulu baru sah wudunya? Atau enggak? Atau boleh wudu kapan aja? Sekarang ente wudu di waktu maghrib terus sholat isya, boleh enggak? Pakai wudunya yang versi maghrib, boleh enggak? Ini dukhulul waqt gimana? Ini lidaimil hadath. Paham gak nih? Syarat masuk waktu artinya nggak boleh wudu kecuali sudah masuk waktu. Itu hanya khusus bagi orang yang daimul hadath, yang hadatnya itu terus-terusan, yang kayak tadi kita bilang di awal. Jadi orang yang daimul hadath. Dan juga syarat yang kedua muwalah. Nanti saya gambarkan gimana. Muwalah, apa arti muwalah? Bersegera. Muwalah artinya bersegera. Dari basuhan 1 ke basuhan 2, jangan kelamaan. Itu arti muwalah. Ya, jangan kelamaan. Jadi gimana maksudnya? Coba kita gambar prakteknya, kejadiannya. Misalnya ada orang begitu, dia itu kencingnya terus netes, nggak ketahan, nggak bisa apa-apa. Gimana? Itu mau sholat, iyalah mau sholat, wajib sholat, wajib sholat. Gimana mau sholat dia batal wudhu terus, tetap wajib sholat. Gimana caranya? Tunggu masuk waktu. Jangan wudhu sebelum masuk waktu, karena engkau bakal batal nantinya kan? Nggak boleh. Tunggu masuk waktu duhur. Wah, kelas masuk waktu duhur. Ngapain? Langsung wudhu boleh? Enggak bisa. Entar dulu. Ente pergi ke toilet, pergi ke kamar kecil, ente istinja. Ente ntar keluar lagi, sebentar juga keluar. Dia bilang, enggak apa-apa, ente istinja. Hebok. Habis itu ente pakai sesuatu yang menutupi sekiranya menghalangi hal tersebut untuk berceceran di mana-mana. Seperti popok dan semacamnya. Ya. Menahan sesuatu yang bisa menahan itunya, ya, seperti menggunakan pampers dan semacamnya. Pakai. Kemudian, ya, setelah dia gunakan itu, dia langsung setelah keluar dari kamar mandi langsung wudu. Segera. Antara istinjanya dengan wudunya jangan lama-lama, jangan ngobrol dulu, duduk dulu, nongkrong dulu, lama dulu, langsung wudu. Wudunya juga segera, jangan basuh wajah setengah jam baru basuh tangan, setengah jam lagi baru basuh ngusap kepala, setengah jam lagi, lama bener ini. Ya, misalnya, atau berapa waktu gitu. Alhasil segera wudu langsung. Harus ngebut? Enggak harus ngebut, yang normal aja, enggak apa-apa. Walaupun ada jeda sedikit, misalnya wudu begini, terus dia ambil minum dulu, minum. Taruh wudu lagi, masih bisa. Karena batas muwalah itu, batasnya muwalah berapa menit? Sekiranya basuhan pertama tidak sampai kering. Sekiranya basuhan pertama tidak sampai kering. Dalam cuaca yang normal dan waktu yang normal, ya, cuaca yang normal lah gitu. Bukan dikeringin, kalau dikeringin mah cepet langsung kering. Berarti kalau basuh itu tunggu berapa menit? Ya mungkin 2 menit kering. Kalas, berarti 2 menit itu kira-kira jangan sampai di atas 2 menit. Di bawah itu. Dalam waktu yang normal dan cuaca yang normal. Dan hembusan angin juga yang normal. Itu batas muwalah. Jadi dianggap ini basuhan 1 dengan kedua ini muwalah atau enggak? Sekiranya basuhan pertama tidak sampai kering gitu. Artinya tidak sampai kering dalam batas dalam keadaan normal, dalam cuaca yang normal dan hembusan angin juga yang normal, keadaan yang normal. Oke? Berarti muwalah. Selesai di wudu, selesai. Setelah wudu langsung sholat. Boleh nggak berhenti sebentar nunggu imam? Masih boleh. Nunggu imam, duduk, ya, nunggu imam mau keluar, mau sholat bareng jamaah, boleh. Nggak harus segera sholat sendiri, nggak. Kalau nungguin jamaah, memang ada berjamaahnya, boleh untuk nunggu dan itu nggak masalah. Nah, bagi orang ini, kalaupun seandainya keluar sesuatu di saat dia dari habis cebok sampai sholat atau di tengah-tengah sholat keluar sesuatu, itu dimaafkan. Namanya juga daimul hadath. Alas maafu. Tapi kalau seandainya dia teledor daripada salah satu ini, nggak mualah, terus ada sesuatu yang keluar, maka dia tidak sah sholatnya dan wudunya batal. Harus wudu lagi, harus diulang lagi prakteknya seperti tadi. Dan kejadian semacam ini kadang-kadang terjadi pada perempuan.
Biar tahu. Perempuan yang sedang dalam keadaan istihadhah. Apa itu istihadhah? Jadi dia keluar tuh, kayak bahasanya mungkin kayak pendarahan lah, semacam pendarahan. Pendarahan kan fatal gitu. Enggak, maksudnya dia keluar terus seperti haid tapi keluar terus, ada. Setiap kali dia taruh sesuatu di tempatnya, keluar, ada darahnya. Setiap kali naruh ada darahnya, terus seperti itu. Padahal dia bukan di waktu haid. Dianggapnya udah suci. Nah itu daimul hadath, sama. Hukumnya kayak yang tadi kita jelaskan. Harus melakukan semua langkah-langkah yang dari situ, kemudian dia harus sholat. Dan sholatnya sah. Begitu, nggak perlu diulang lagi. Berarti dua syarat tersebut sudah kita jelaskan ya. Al-muwalat daimul hadath. Hakadha. Wallahu taala a'lam. Sallallahu salam wal afiyah wal lutf wal inayah. فاتحة بالقبول وتمام كل سؤال افتح الله علينا وعليكم فتوى العارفين فقينا وإياكم في دين على دينية وكنا صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر ينفع وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم